Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Tilansa. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi soal Arkom yang soal UAS Arkom kedua. Jelaskan apa itu kegunaan bus dalam sistem informasi. Sebuah bus adalah sebutan untuk jalur di mana data dapat mengalir dalam komputer. Jalur-jalur ini digunakan untuk komunikasi dan dapat dibuat antara dua elemen atau lebih. Data atau program yang tersimpan dalam memori dapat diakses dan dieksekusi oleh CPU melalui perantara sistem bus. Apa saja memori yang termasuk memori internal dan memori eksternal? Memori internal adalah penyimpanan yang tertanam dalam suatu komputer, contoh hard disk. Memori eksternal adalah sistem penyimpanan tambahan, contoh memory card, flash disk, CD-RW, disket, DSB. Selanjutnya, jelaskan hierarki memori. Hierarki memori adalah sebuah konsep penting bagi CPU untuk dapat melakukan manipulasi data digunakan oleh CPU untuk memori yang diakses secara berulang kali. Daripada mengambil dari memori utama setiap kali, memori disimpan dalam cache untuk akses yang lebih cepat. Jelaskan perbedaan RAM dan ROM. RAM adalah memori yang tersedia untuk sistem operasi program dan digunakan untuk menjalankan proses komputer saat sedang berjalan. Sementara itu ROM adalah read of memory. Pengertian dari ROM adalah merupakan memori yang ada di komputer untuk bisa dijalankan saat akan menjalankan proses booting up komputer, dan biasanya proses akan berjalan sesuai dengan instruksi yang ada di komputer. Jelaskan itu memori voltage dan voltage. Voltage memory ialah media penyimpanan memori. Datanya dapat ditulis dan dihapus, tapi data itu akan hilang saat komputer mati. Kondisi power of komputer membutuhkan satu daya listrik dalam mempertahankan memorinya. Jadi voltage memory ini datanya akan hilang bila PC mati, tidak ada aliran listrik. Non-voltage memory ialah media penyimpanan memori yang ada datanya dapat ditulis serta dihapus, tetapi data akan tetap ada walaupun laptop atau komputer PC dalam kondisi off serta tidak membutuhkan satu daya. Kebalikannya, voltage memory ini dikenal dengan temporary memory. Jelaskan maksud dari memori extraable dan non-extraable. Extraable, data dapat dihapus untuk kemudian bisa diisi ulang. Contoh EEPROM, erasable programmed read-only memory, dihapus dengan sinar ultraviolet. 2. EEPROM, electronic erasable programmed read-only memory, dihapus dengan listrik. Flash memory dihapus dengan listrik. Non-extraable, data tidak dapat lagi dihapus. Media ini buka kurung mouse sekali pakai, tutup kurung. Salah isi data berarti harus dibuang, ganti media yang baru lagi. Contoh ROM only memory, ROM programmed memory. Jelaskan apa itu EEPROM. EEPROM flash memory, SRAM dan DRAM beserta contoh bentuk fisiknya. EEPROM extraable programmed read-only memory adalah jenis memori chip yang menyimpan data ketika catu daya mati. EEPROM electronic erasable programmed read-only memory adalah sejenis chip memori tidak terhapus yang digunakan dalam komputer dan peralatan elektronik lain untuk menyimpan sejumlah komputasi data pada alat elektronik tersebut, yang tetap harus terjaga meskipun sumber daya diputuskan, seperti tabel kalibrasi dan konfigurasi perangkat. DRAM merupakan singkatan dari Dynamic Random Access Memory. DRAM menggunakan sel memori cell yang terdiri dari
kapasitor, dan transistor untuk menyimpan setiap bit data. SRAM adalah singkatan dari Static Random Access Memory. SRAM tidak memerlukan refresh secara berkala sehingga kecepatan aksesnya lebih tinggi dari DRAM. Flash memory atau memory flash merupakan pengembangan dari teknologi EEPROM. Data dapat ditulis maupun dihapus sesuai dengan keinginan penggunanya. Flash memory biasanya digunakan untuk kartu memori SD card, memory stick, dan USB flash drive. EEPROM, ini adalah contoh EEPROM. Dan ini adalah flash, contoh flash memory. Dan ini contoh EEPROM. Dan ini contohnya SRAM. Dan ini contohnya DRAM. Jelaskan apa itu change memory. Change memory adalah memori yang memiliki ukuran yang kecil dan bersifat sementara. Change memory disebut juga dengan RAM. Change memory berfungsi untuk menyimpan data. Kelebihan dari change memory adalah memiliki kecepatan yang sangat tinggi. Jelaskan apa itu BIOS. BIOS adalah sebuah sistem dalam sebuah perangkat komputer yang erat berkaitannya dengan operasi-operasi dasar. BIOS merupakan akronim dari Basic Input Output System. BIOS dapat diartikan sebagai sebuah sistem yang ditanamkan ke dalam perangkat komputer dan berfungsi mengatur fungsi dasar yang disematkan kepada perangkat komputer tersebut. Bagaimana proses membaca dan menulis ke memori? 1. Membaca data. Semua data dan informasi yang tersimpan di dalam harddisk dapat dibuka dengan lebih cepat karena peran dari RAM komputer. Coba bandingkan kecepatan loading membuka file atau program saat pertama kali diakses dengan saat file baca pengertian file atau program tersebut telah dibuka sebelumnya. Saat program atau file dibuka, maka data dibaca dan disimpan dalam RAM sementara sehingga akan lebih cepat dibuka kembali ketika komputer belum di shutdown. 2. Penyimpanan sementara. RAM juga dapat berfungsi sebagai tempat penyimpanan data sementara saat program di komputer sedang dijalankan. Jadi ketika kita mengerjakan sesuatu, misalnya membuat makalah, maka komputer akan menyimpan data sementara. Namun, data tersebut harus disimpan secara permanen untuk mencegah terjadinya kerusakan atau kehilangan karena hal-hal tak terduga, misalnya listrik padam atau lonjakan listrik yang tidak stabil. Sekian presentasi saya tentang materi soal yang kedua.